apabila idal amanatu magnaman, apabila amanah sudah jadi rebutan. Ini ceramahnya buat calon kepala desa ini. Sayang yang datang cuma satu. Mudah-mudahan Bu Lela sehat dan selamat selalu. Amin. Apabila amanah sudah dijadikan kekayaan, keberuntungan atau keuntungan. Wa zakatu maghraman, zakat dianggap kerugian. Wa ata'a rajul imra'atah, laki-laki sudah takut istri, suami manut bini. 3. Yang keempat, wa aqqa ummah, durhaka dengan ibu kandung. Yang kelima, akrab dengan kawan, durhaka dengan bapaknya sendiri. Nah, ini yang kita mau kupas pada kesempatan kali ini. Dulu pernah saya sampaikan, tapi karena momentumnya tepat, bagus ini kita ngaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama, idal amanatu magnaman, apabila amanah jabatan sudah jadi rebutan. Ini makna pertama. Makna yang kedua, apabila jabatan amanah sudah dianggap sebagai keuntungan. Orang cari kekayaan dengan jabatan. Ini mending saya ngomongnya sekarang, karena kita ini mau masuk momentum pilkades, pemilihan kepala desa. Jadi kades zaman sekarang enak karena ada anggaran dana desa. Nggih napa nggih? Tak pikir-pikir Pak, mending jadi kades daripada jadi anggota dewan. Iya kan? Kades anggarannya gede. Gimana, setuju nggak Bu Lela saya ceramahnya ini? Setuju nggih? Ya, mudah-mudahan beliau sukses dan berhasil. Allahumma amin. Tapi ingat satu hal, ini pesan penting buat kita semua terkait dengan masa pilkades ini. Nomor 1 yang hendak saya ingatkan, berkompetisilah secara benar. Ikuti rule of the game. Tahu artinya nggak Bu? Orang Banjar Agung mah katrok ya Bu ya, nggak tahu bahasa Inggris. Sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan kerangka yang sudah disepakati. Kalau kata Pak Rahman tadi, pilihlah berdasarkan hati nurani. Iya Pak ya? Cocok apa cocok? Ustadz, hati nuraniku berkata, aku sekarang butuh duit. Maka yang dipilih yang ngasih duit. Ya terserah jenengan. Saya nggak menyalahkan, enggak kok, terserah. Yang butuhnya duit. Nggih napa nggih? Saya ambil umpama begini Pak Rahman. Orang itu ada malaikat datang. Malaikatnya berjubah, tapi nggak ngasih apa-apa. Datang, assalamualaikum, pulang, kemudian nggak ngasih apa-apa. Habis malaikat datang, nyusul jin. Jinnya ini bawa gula, bawa kopi, bawa duit cepek. Yang dipilih bukan malaikat, yang dipilih jin. Karena orang butuhnya duit. Tapi saya nggak mau ngajarin ke sana. Berkompetisilah secara sehat sesuai dengan aturan main yang ada. Dan ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak, jangan maksa istri. Kamu kalau nggak milih pilihan bapak, kamu tak kasih duit belanja. Ibu-ibu jawab, kamu jangan minta juga sama saya. Kaca pinggang Bu. Itu hati nurani. Suami nggak boleh maksa istri. Setuju nggak kira-kira? Istri nggak boleh maksa suami, nggak boleh. Itu ngapa seturingan itu? Jadi harus sedemikian rupa. Saya nggak maksa istri Bu. Kemarin 2019
Saya milihnya Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Istri saya milih Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Beda pilihan, kami nggak berantem. Begitu keluar dari tempat nyoblos, saya tanya, "Dah, kamu pilih siapa?" 02 lah. Abi 01. Langsung tak cium keningnya. Nggak berantem kita, Pak. Biarin. Bagus, ini demokrasi. Suami nggak boleh maksa istri, istri nggak boleh paksa suami. Biarkan. Itu perbedaan pendapat namanya. Apa saya laju ribut, laju bantahan, laju bercerai? Tidak seperti orang-orang. Makanya guyonan 2019 ya, 01 jenenge kampret. Kecebong apa kampret ya? Kecebong. 02 jenenge kampret. Nah, kalau suaminya cebong, bininya kampret, anaknya apa dong, Bu? Kecipirit gitu ya. Allahu Akbar. Jadi ikuti rule of the game. Ikuti aturan main, pakailah hati nurani. Kalau kata pesan Pak Rahman tadi, enggak apa-apa beda pilihan suami istri saja. Enggak apa-apa kita tetangga beda pilihan, yang penting akur. Beda pilihan itu wajar, karena orang tidak mungkin sama. Hati orang tak mungkin sama, pikiran orang pun tidak mungkin sama. Nah, kita ini ngedukung boleh, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu fanatik. Apa lagi itu? Tolong seturingnya itu. Aduh, sebentar. Baik, karena hujan ini mungkin ya. Kita jangan terlampau fanatik dalam memilih. Makanya ada catatan di media sosial. Catatannya begini. Coba sih Pak, diatur lagi. Tes cek. Ya. Ada catatan di media sosial. Mendukung itu cukup sepenuh hati. Tidak usah sepenuh jiwa. Karena kalau yang didukung salah, yang didukung kalah, cukup sakit hati, nggak perlu sakit jiwa. Setuju nggak kira-kira? Ntar kita ulang lagi lah. Insya Allah. Pesan berikutnya lagi masih terkait dengan poin yang pertama ini. Jangan saling menjelekkan kepada semua kades. Nanti kita upload ini kan. Jadi calon kades yang nggak datang juga silahkan nonton. Jangan saling menjelekkan. Karena begini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaum yang satu mengolok-olok kaum yang lain. Jangan satu kaum menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Karena boleh jadi yang diolok-olok, yang dijelek-jelekkan lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Itu hukum alam. Makanya yang dinyinyir lebih baik daripada yang nyinyir. Yang difitnah lebih baik daripada yang memfitnah. Yang digosipin lebih baik daripada yang menggosip. Hati-hati dengan lisan kita. Allah belum marah gara-gara perbuatan kita, boleh jadi Allah cepat marah gara-gara cangkem kita. Hati-hati. Makanya jangan doa yang jelek-jelek, jangan nyebut yang jelek-jelek. Kan gak boleh ngomong mampus lo, kata malaikat tuman. Cuman gak kedengaran malaikat ngomongnya. Ya Allah, azablah dia, kata malaikat tuman. Ya Allah, jangan menangkan dia, kata malaikat tuman. Ya Allah, miskinkan dia, kata malaikat tuman. Nggak boleh. Karena begini, selalu ada malaikat yang mengatakan walaka bimithli, engkau akan seperti apa yang engkau ucapkan. Makanya nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Nggak boleh doa yang jelek-jelek. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia berdoa keburukan,
Sebagaimana dia berdoa akan kebaikan, manusia itu cenderung tergesa-gesa. Nggak boleh latah doa yang jelek-jelek. Katakanlah dengan lisan kita yang baik-baik saja. Bagusilah diri kita, sampaikan program, tapi jangan menjelekkan lawan. Setuju nggak kira-kira? Harus sedemikian rupa. Ini yang pertama, etika moral itu yang terpenting bagi kita semua. Selanjutnya saya ada doa nih buat Bu Lela dan yang lainnya. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Rabbi habli hukman, wahai Rabbku, berikan aku kebijaksanaan. Jadi pemimpin yang bijaksana. Jadi rakyat yang bijaksana. Bijaksana itu kayak mana, Bu? Enggak mencari kambing hitam. Jangan suka menyalahkan orang, koreksi diri kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Orang sekarang itu nggak bagus, suka nyalahin orang. Makanya saya jalan ke sini tadi, banyak tulisan di jalan tuh bagus bunyinya, Pak. Mohon jangan buang sampah di sini karena ini bukan tempat sampah. Keren. Tapi ada yang jelek, yang buang sampah di sini babi. Babi ya tersinggung lah, Pak. Kata babi, saya nggak pernah buang sampah di sana. Manusia suka memfitnah. Yang kencing di sini kiri, anjing langsung melengos. Siapa yang kencing di sono? Yang kencing di sana tonggomu. Jadi jangan salah, Pak. Itu maksudnya begitu, tapi tetap salah itu. Itu kebiasaan orang kita, sering cari kambing hitam, sering menyalahkan yang bukan pada tempatnya. Orang bijak tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia mengoreksi diri mereka sendiri. Dan tidak mau menyebar-nyebarkan aib orang lain. Itu orang bijak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa alhiqni bisolihin, ikatkanlah aku beserta seluruh anak keturunanku sebagai orang soleh semua. Makanya Nabi Ibrahim anak cucunya soleh solihah semua, rata-rata jadi nabi semua. Kumpulkanlah aku beserta seluruh warga kampungku desa Banjar Agung sebagai orang baik semua. Allahumma amin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik sebagai generasi, bagi generasi yang akan datang. Tak ulang lagi. Jadikanlah aku sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Nanti sejarah akan mencatat Lelawati, Kades Banjar Agung berprestasi. Walaupun cewek nan seksi umpama ya. Kok gitu banget sih? Tapi berkarya mengalahkan kaum laki-laki. Kan keren sih, Bu. Jadi generasi anak cucu jenengan nginget, makku dulu kades lo, nggak korupsi. Kan keren. Makku dulu kades lo, membangun desa. Ini keren ini. Luar biasa. Jadi karena kita sebagai buah tutur kata yang baik, generasi di kemudian hari ingat pepatah. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan janda dan hutang. Ada nggak yang kayak gitu? Oh enggak ya, manusia mati meninggalkan nama. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin. Satu ya, idzal amanatu magnaman, apabila jabatan sudah dianggap untuk mencari keuntungan. Karena begini, ini agak saya panjangin ceramah yang ini. Karena begini, Pak, banyak orang punya jabatan tapi untuk memperkaya diri. Ini kenyataan. Gimana bengke? Kalau kata Mahatma Gandhi, melesetin ucapan Mahatma Gandhi, kekayaan alam kita ini sudah cukup.
untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan lebih dari cukup. Tapi kekayaan alam negeri kita ini jadi kurang kalau memenuhi keserakahan orang-orang yang serakah. Artinya memang penting bagi kita untuk tidak serakah. Karena orang pinter enggak benar masih mending, Bu, daripada orang goblok enggak benar. Kalau orang pinter enggak benar, paling banter nyuri kotak amal masjid. Pernah nggak hilang kotak amal? Belum ya. Kalau orang goblok nggak bener, kotak amal yang hilang. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu kerjaan orang goblok nggak bener. Paling banter begitu. Mafsadatnya terbatas. Paling juga nyuri jemuran. Jemuran yang hilang juga daleman paling. Ini kerjaan orang goblok nggak bener. Tapi orang pinter nggak bener, hancur negara kita ini gara-gara orang pinter nggak bener. Yang korupsi itu yang pinter-pinter semua, nggih napa nggih? Oleh karena itu nomor 1, ini amanah, ini pertanggungjawaban. Innaha amanah, ini adalah amanah. Wa innaha nadamah, dan sesungguhnya dia pasti akan jadi sesalan ketika kita tidak amanah.